Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan kami Tuhan, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dalam pagi ini, saudara, saya akan membawakan suatu tema yang berjudul adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang mendatangi Tuhan, mungkin karena masalah, ada pergumulan, sakit, itu bagus. Namun juga sebenarnya adalah yang terlebih penting, saudara, apakah setelah sekian tahun kita ikut Tuhan, apakah setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita bisa bertahan sampai pada akhirnya kepada Tuhan? Ataukah iman kekristenan kita hanya berupa iman yang maju mundur? Hanya iman yang naik turun ketika melihat mujizat, kita menjadi senang, kita menjadi semangat, tetapi ketika kita tidak mengalami mujizat, akhirnya kita mundur daripada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ada 3 hal yang akan saya bahas bagaimana agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Poin pertama adalah, saudara, jangan khawatir dan hanya fokus pada masalah. Orang yang hidupnya fokus pada masalah, waktunya akan habis kepada masalah. Lebih baik kita fokus kepada rencana Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Jangan hanya hidup kerohanian kita, saudara. Kita hanya memohon-mohon datang kepada Tuhan, meskipun itu bagus. Tapi bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan di balik setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita bisa melihat mungkin ketika kita kecil, Bapak Ibu, mungkin ketika kita dalam pendidikan kita, dalam SD, mungkin pada saat itu SMP atau pada jenjang pendidikan, mungkin ketika kita akan naik kelas, tentu saja kita akan diberikan suatu ujian. Ketika diberikan suatu ujian, kemudian di akhir daripada ujian itu, di akhir daripada tahun pelajaran, akan dilihat apakah kita memiliki nilai yang cukup untuk lulus dalam ujian tersebut atau tidak. Kalau kita memiliki nilai yang lulus dalam ujian, maka kita akan naik kelas. Tetapi kalau kita tidak lulus, maka kita harus mengulang lagi di kelas yang sama. Sama dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebelum Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, suatu pekerjaan yang lebih besar, pasti kita akan diuji. Seringkali masalah, pergumulan, mungkin itu adalah alat Tuhan untuk menguji hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan percobaan yang lebih daripada yang kita alami. Oleh karena itu, pada saat ini, kalau kita mungkin sedang mengalami ada suatu pergumulan, sakit, tantangan, jangan menyerah. Namun lihat rencana Tuhan di balik itu. Dan bagaimana melalui masalah ini, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada pertolongan Tuhan, kepada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Membuat kita menjadi lebih dekat, membuat kita menjadi naik kelas kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Poin kedua, saudara, kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Poin kedua, bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, adalah harus memiliki hati yang tulus dan murni. Banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan karena tidak memiliki motivasi yang murni. Karena ada yang dikejar ketika dia dalam pelayanan, dalam gereja, dalam kehidupannya, saudara. Mungkin pada saat awal bisa jadi ketika kita ikut Tuhan ada motivasi tertentu. Tetapi setelah sekian lama kita ikut Tuhan, setelah kita melayani Tuhan,
Apakah hati kita masih dipenuhi dengan motivasi tertentu tersebut? Apakah kita masih ingin dilihat orang? Apakah kita masih ingin terkenal? Apakah kita ingin jabatan? Apakah kita ingin hanya mujizat-mujizat? Ataukah kita benar-benar tulus dalam melayani Tuhan? Paulus juga mengatakan bahwa kelak sekali waktu pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Oleh karena itu sekarang apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita semua, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya di dalam gereja, kita hanya mengeluh. Kita hanya kebanyakan mengeluh, kita hanya kebanyakan kritik. Kita hanya kebanyakan berpendapat, saudara. Tetapi mulailah bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Jangan hanya kita seperti bayi rohani, saudara. Memang kadang kita ingin suatu mujizat, tapi jangan hanya berhenti di dalam mujizatnya. Tapi tanyakan kepada diri kita, apa kontribusi kita untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin saat ini kita dipercaya sebagai suatu pelayan Tuhan, mungkin dalam musik, kriter, asar, multimedia, atau apapun juga. Atau bahkan ketika kita menjadi jemaat, jadilah jemaat yang baik dan setia, yang mendukung setiap program, yang membagikan, mengajak orang untuk ikut dalam program-program gereja. Oleh karena itu, mari kita juga boleh membersihkan hati kita. Apakah kita benar-benar tulus dan murni di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih mempunyai motivasi tertentu? Percayalah saudara, kalau hidup kita masih mempunyai motivasi di hadapan Tuhan, kita tidak tulus. Kelak kita akan kecewa dan kita akan meninggalkan Tuhan. Poin ketiga, kita lihat dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2 ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang ketiga, saudara, kita berbicara bahwa kita harus ada haus dan rindu akan firman Tuhan. Meskipun kita mempunyai motivasi yang tulus, motivasi yang murni, saudara. Seringkali kerohanian kita bersama dengan Tuhan itu mati. Seringkali itu hanya merupakan suatu rutinitas. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan, tapi kita tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Kita seumpama, saudara, tanah yang seharusnya ketika kita ikut Tuhan, kita seperti tanah, seperti rusa tadi, saudara, yang haus. Yang haus berarti ingin akan air terus, saudara. Air dalam hal ini adalah firman Tuhan. Apakah hidup kekristenan kita sampai saat ini kita sudah selalu haus dan rindu akan firman Tuhan? Karena percuma saja kita ada di dalam gereja, kita boleh melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah haus dan rindu akan firman Tuhan. Jiwa kita menjadi kering. Sehingga kita ketika kita melihat mungkin teman kita, mungkin bisa diberkati, atau mungkin melihat suatu orang pelayan, kita menjadi iri, dengki. Kita menjadi sombong. Kita kadang mungkin menjadi kikir ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang haus akan firman Tuhan, orang yang merindu-rindukan Tuhan, orang yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan menguasai hidupnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Mari kita bisa, jangan khawatir dan fokus hanya kepada masalah. Jangan hanya kita sibuk, saudara. Dan kita juga kedua, memiliki hati yang tulus dan murni. Dan yang ketiga, kita juga boleh, saudara, senantiasa haus dan rindu akan firman Tuhan. Mari, saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara memiliki pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, atau apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah
kedua tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.